jelasin Mas. Ya Mas Eko, bisa dijelasin perkara yang tengah dialami Mas Eko sendiri, kronologisnya mungkin. Aman. Ayo Mas. Ya udah, buat teman-teman semuanya, saya Eko Mega Bintang. Saya di sini mengundang teman-teman media semuanya untuk mengklarifikasi keterkaitan saya memberikan somasi kepada istri mendiang almarhum Roni Doser. Dengan keterkaitan ada permasalahan proyek yang belum diselesaikan, dan karena menyangkut dengan keuangan yang sangat besar, kayak gitu. Kerugiannya sendiri Mas? Kalau dibilang kerugian kurang lebih hampir di ratusan juta lah. Ini terkait apa Mas? Kenapa? Utang piutang kah atau apakah? Sebenarnya bukan hutang piutang ya, karena ini adalah proyek yang belum diselesaikan. Karena yang seharusnya proyek yang diselesaikan itu awal Januari ini tahun 2022 yang mau syuting horor misteri di Makassar sama di Bali. Proyeknya mangkrak atau bagaimana? Kenapa? Proyeknya mangkrak atau bagaimana? Bukan mangkrak, karena kita proyek itu di tahun 2017 awalnya yang pertama itu kuliner. Kuliner udah berjalan berapa episode. Kebetulan dari pihaknya stasiun, salah satu stasiun televisi udah memberikan bulan ini tayang. Ternyata pada waktu itu Mas Roni Doser almarhum itu sakit pada waktu tahun 2017. Kontraknya berapa episode Mas? Kontraknya kalau untuk kuliner 34, karena 34 episode di situ karena menyangkut dengan 34 provinsi, karena kita kulinernya kuliner Nusantara ya. Yang sudah berjalan berapa? Yang udah berjalan 6 episode. 6 episode, baru 6 episode. 6 episode. Yang seharusnya tayang di salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia, dan kebetulan pada waktu itu dari pihaknya stasiun TV tidak memberikan tidak diteruskan proyeknya karena mengingat waktu itu mau mepet dan Roni Doser tidak bisa beraktivitas karena sakit. Kayak gitu. Tidak cari alternatif pengganti atau gimana? Sebenarnya udah, tapi dari pihaknya televisi nggak mau. Jadi diganti dengan program kuliner yang lain. Dan waktu itu bersamaan juga program horor misteri yang di situ adalah lawyernya itu dari Taiwan, kayak gitu. Ownernya dari Taiwan. Dan kebetulan untuk kuliner sendiri, owner kebetulan saya sendiri, dan kita manage bersama manajemennya Rondos manajemen entertain, dan di situ dari tim director, produser dan lain sebagainya, pemain sekaligus yang lain itu adalah di manage sendiri sama Roni Doser waktu itu. Oke, Mas, artinya dari komunikasi sendiri ke keluarga almarhum seperti apa? Sebenarnya saya udah bilang sama keluarga almarhum, khususnya buat istri mendiang ya, kayak gitu. Saya bilang, Din, kapan kita ketemu? Saya bilang kayak gitu. Nanti Mas Eko, kayak gitu. Waktu itu pernah ketemu 1 kali. Yang di situ cuma hanya ketemu, ya udah nanti saya akan selesaikan masalah ini dan saya akan telusuri, karena kan saya takutnya nanti bukti-buktinya belum ada, kayak gitu. Kita tunggu sampai setengah bulan, dari setengah bulan itu nggak ada komunikasi lagi sama saya, cuma ada kita telepon dia reject, kayak gitu, nggak diangkat, terus SMS juga nggak dibales, kayak gitu. Dari situ kami juga merasa tidak dihargai ya, waktu itu tidak etikan baik. Jadi saya menyerahkan semua ini sama tim lawyer saya yang sekarang hadir, mungkin nanti bisa dijelaskan, kayak gitu. Karena kenapa dari pihaknya Gina minta buktinya mana, kayak gitu. Kontraknya kerja ada apa enggak, kayak gitu. Saya sekarang biar ada bukti buat tim media juga, teman-teman media biar tahu saya bawa bukti di saat saya transfer uang, ada proyek kerja, dan saya ada foto-foto di mana saat saya lagi syuting. Berarti memang sudah mentransferkan uang tersebut ke almarhum. Sudah. Itu berapa banyak Mas? Berapa kali transferan dan berapa banyak? Kali transfer kurang lebih ada 4-5 kali transfer. Dengan nilai sekitar? Kenapa? Nominalnya? Nominal apa bisa nanti langsung diinin? Bisa? Enggak apa-apa, sebutin aja. Enggak apa-apa ya. Berapa Mas? Disampaikan baik. Itu untuk 34 episode itu? 34 episode dengan program horor misteri tadi. Ini salah satu ya. Ya. Buat teman-teman media, di sini saya akan menjelaskan transfer pertama di sini 50 juta, dan ini kebetulan kita pada waktu itu pertama tanggal 7 bulan 11 tahun 2017 itu adalah transfer pertama kita project
kuliner ya. Terus tahun 2018 itu di bulan 5 ini project 400 juta sekian itu adalah dimana project kita horror misteri yang dikirim dari owner yang dari Taiwan kayak gitu. Terus yang ketiga saya udah review lagi karena kan saya harus tahu dong, pengen melihat apa namanya transfer saya kasih kemana, terus atas nama siapa. Di sini ada bukti bahwa di sini juga ada saya kirim kedua kurang lebih minimal 25 juta untuk yang Kuletsia. Di sini saya juga ada kok tulisan program Kuletsia. Bisa di Itu ditujukan ke atas nama transferannya kalau nama ke siapa? atas nama penerima itu ada Roni Doser sama satu pihak ketiga. Nanti saya pihak ketiga mungkin saya akan telusuri kembali kayak gitu. Yang penting saya sekarang bawa bukti bahwa bukti saya ini benar nyata dan benar ada, bukan rekayasa, bukan bohongan kayak gitu ya pemirsa. Buat di media Mas Ari, ini kan sudah terjadi kasusnya beberapa tahun lalu, belum terrealisasi. Iya, Roni Dozer masih ada. Masih ada. Dan sakit. Waktu itu sudah disampaikan ada permintaan juga dari Mas Ari sendiri apa seperti apa? Mas Eko. Mas Eko sendiri. Ya, sebenarnya pada waktu itu sudah disampaikan beberapa waktu lalu karena waktu pertama kali kita syuting itu di tahun 2017-2018 kayak gitu. Nah kebetulan kita pihak pertama dengan pihak kedua karena yang bagian manajemen pertelevisian juga ada di situ juga bisa buat kita untuk saksi ke depannya kayak gitu, bukti transfer dan lain sebagainya, menerima uang produksi dan lain sebagainya juga ada kayak gitu. Sebenarnya udah kita ngomongin dan pada waktu beliau semasa masih hidup cuma minta waktu dan waktu kayak gitu. Terus kebetulan kuliner yang akan ditayangkan bukan di stasiun yang awal, tetapi di stasiun televisi yang lain, kayak gitu. Udah ditinggal tunggu jadwal sebenarnya, tinggal tunggu jadwal, kayak gitu. Karena punya pemerintah ya, televisinya punya pemerintah, jadi dia nggak mau harus satu demi satu gitu. Yang ini transfer ke berikutnya adalah 100 juta. Ini adalah untuk kuliner, kayak gitu. Itu yang di ini tahun ya, 2017 juga? Ya ini tahun 2018. 18. Ini yang saya terakhir yang terakhir. Jadi nilai transfer itu kurang lebih 500 lebih ya? 600 juta. Berarti selama sakit tidak ada komunikasi dengan Sebenarnya kalau saya sendiri sama Mas Roni Doser itu seperti saudara ya, seperti kakak sendiri karena menurut saya itu sosok almarhum itu adalah baik buat saya. Karena seperti keluarga, teman, juga sebagai rekan kerja, sebagai saudara, sama-sama saling melengkapi satu sama lain, memberikan dukungan, motivasi. Di saat Mas Roni Doser sakit, setiap tahun itu saya ada di samping beliau kayak gitu, setiap sakit. Bahkan teman-temannya yang deket pun ada yang jenguk, ada yang enggak, kebanyakan tidak ada. Di saat Roni butuh support dari mereka, tetapi nggak ada yang datang kayak gitu. berarti pembicara soal kontrak kerja ini Kontrak realisasikan dengan selama beliau sakit nggak? Selama sakit ada kayak gitu. Selama sakit ada, dan pada waktu itu dia minta sama saya ini nunggu Mas Eko kayak gitu. Terus program untuk yang syuting ini Mas foto Mas Ari yang foto-foto. Ini buat tim media. Di sini saya lokasi syuting ada di Bandung dan ada di Bogor, Depok juga ya. Di sini lokasi di mana saya syuting kuliner. Ini adalah tim saya. Dan ini adalah tim saya. Dan ini adalah salah satu peran yang ada di salah satu stasiun TV ya. Mereka pada kenal semua. Kayak gitu. Ini teman-teman saya yang akrab juga kayak gitu. Ini pada waktu saya syuting kuliner yang ini. Dan yang kedua, kita kemarin tahun 2021 kita masih ketemu menyampaikan Roni Doser sama teman-teman kita tim di situ sama pemain sekaligus pada waktu kita mau bahas yang namanya syuting horor misteri yang tahun 2021 ini akan dilaksanakan di Makassar dan di Bali. Ini adalah salah satu rapat kita yang terakhir sama Roni Doser. Ini ketemu artis-artisnya, di sini juga ada Pak Tarno. Pak Tarno juga hari ini juga sempat hadir, masih ada di jalan. Ada Reginanya, ada Regina
terus ada tim-tim yang lain, ada teman-teman artis yang lain. Ini kita membicarakan masalah kontrak horor misteri yang akan dilakukan syuting di Makassar dan di Bali. Dan ini juga. Kontrak sendiri Mas Eko? Kontrak ada. Sebelum kontrak aku masuk kuasa hukum dong. Ya. Ini nantiin. Ini ya. Ini kontrak kerja dibuat tahun 2017 kalau nggak salah, sampai ada kotorannya. Ini ya. Ini kontrak kerja sama dengan Roni Doser. Stay dulu Mas di motor. Ini kontrak kerja untuk kuliner. Kuliner dan horor misteri. Dua Dua program ya? Dua program. Dua program. Kiri mas. Mbak, tengah. Kiri. Tengah. Tengah. Berapa orang mas yang dilibatkan selain mas Yang dilibatkan dalam arti dalam persetujuan saya kontrak bersama ini? Roni Doser. Berdua doang. Ya, berdua. Karena kalau untuk artis lain kayak gitu. Berarti Reno Doser sebagai presenter, hostnya. Saya owner, terus pemain juga, dan sebagai tim director, host. Terakhir, Founder ya. ya. Ya tengah mas. Tengah dulu, tengah. Tahan. Tengah dulu Mas Eko. Oke. Pojok mas. Ya. Tahan mas. Oke. Berarti semua lengkap ya Mas? Sudah lengkap. Ya memang kenapa saya bisa seperti ini, karena selama ini udah 1 bulan ya, 1 bulan lebih kita melayangkan somasi pertama per tanggal berapa bang kemarin bang? 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu ya, 1 minggu yang lalu kita udah melayangkan somasi pertama buat istri mendiang almarhum. Somasi kedua kita layangkan per hari ini karena tidak ada respon sama sekali. Cuma kalau saya telepon dilihat, SMS dilihat, telepon nggak diangkat, cuma di ini aja. Dibaca doang ya. Oke. Mas boleh tahu isi somasinya? Isi somasinya mungkin dari tim lawyer saya yang bisa memberikan Sampaikan penjelasan. mungkin poinnya apa? Baik, kalau untuk somasi itu lebih kepada mengingatkan, jadi memberi peringatan bahwa persoalan ini belum ada penyelesaian. Nah, somasi itu lebih kepada diminta etikat baiknya. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, ya kita masih tetap menunggu. Nah, karena somasi pertama kita tidak ada respon, bahkan tidak ada informasi sama sekali, makanya per hari ini kita akan melayangkan somasi yang kedua. Untuk jangka waktu? Jangka waktu Jadi untuk jangka waktu kita berikan, sebenarnya kita berharap sih ada titik temu ya antara klien kami dengan ahli waris dari almarhum. Makanya kita berikan jangka waktu 1 minggu dan standarnya biasanya memang 3 hari. Nah, kita berharap apa yang diharapkan dari klien kami terkait dengan nominal yang sudah ditransfer kepada almarhum, biar nominalnya bisa kembali. Ini sebenarnya titik tolaknya seperti itu aja sih. Dan harapan kami juga tidak inginlah karena persoalan ini masuk ke ranah hukum. Tapi ketika tidak ada itikat baik dari istri ataupun ahli waris dari almarhum, ya kalau tidak mau, kami akan tempuh upaya hukum. Tapi Mas Eko juga tadi menyebutkan bahwa Mas dekat dari dulu, saya dekat dengan Roni Doser gitu. Dengan kondisi sekarang yang ahli warisnya saja yang harus ketumpuan lah bahasanya, ketumpuan dengan kasus seperti ini. Misalnya dia menyampaikan mau ketemu tapi dia tidak bisa membayarkan sejumlah uang itu, jadi Mas Eko sendiri gimana? Jadi gini ya, kalau saya dengan mendiang almarhum itu dan istri ya, sebenarnya saya tuh nggak tega. Sebenarnya nggak tega saya lihatin, karena dengan kondisi yang sekarang ini, dengan adanya pandemi ya kan, terus mungkin juga kesulitan tentang keuangan. Tetapi saya sendiri meminta hak, saya bilang gitu, karena uang yang udah ditransferkan, sebagian besar kita dikurangi produksi, oke ya, kayak gitu, kurangi produksi dan sebagainya, karena kan uang juga belum terrealisasi, kebanyakan belum dikeluarkan kayak gitu. Jadi saya meminta untuk etikat baiknya sama
pihak keluarga, khususnya buat Gina yang ada di rumah dan keluarga kayak gitu, untuk memberikan solusi yang terbaik bagaimana. Seenggaknya kita ketemu gitu loh. Ketemu dulu, Kita ya. selesaikan baik-baik secara kekeluargaan dengan dengan kondisi yang sekarang kayak gitu. Ya, sedikit saya tambahkan ya. Jadi terkait kerjasama ini sebenarnya ada pihak ketiga sebagai donatur. Sebenarnya klien kami tidak berharap 100% uang itu kembali. Cuma ada tuntutan dari pihak ketiga dari Taiwan yang mengharapkan uangnya yang diberikan kepada almarhum itu kembali melalui perantara klien kami. Nah, itu sih sebenarnya persoalannya. Dan saya tambahin lagi, memang kemarin dari lawyer pun dari tahun 2017-18